Oke, selamat datang di Ametori Academy. Saya Mas Dol akan membawakan materi mengenai Flutter Basic Layouting. Jadi untuk layouting pada Flutter itu berupa hierarki yang isinya adalah kumpulan dari widget. Nah, bukan biasanya sih, tapi pada Flutter di tingkat paling atas adalah material app. Kemudian di tingkat aplikasi ini si material app itu memiliki title. Title ini adalah nama aplikasi yang kita buat. Lalu selain title ada home. Home atau halaman-halaman yang ada di dalam aplikasi. Jadi nanti kita bisa saja buat selain home seperti halaman profil atau halaman splash screen. Semua sejajar ada di pada bagian atas, ada pada bagian aplikasi. Dan biasanya setiap halaman itu dibungkus oleh scaffold, di mana scaffold itu standarnya memiliki up bar dan body. Body itu di mana kita mengisi apa aja konten yang ada di dalam halaman tersebut. Selanjutnya, komponen apa aja yang ada pada layouting itu adalah basic widget yang biasanya paling sering dipakai itu adalah teks, row dan kolom, stack, dan container. Ini bisa kita lihat dokumentasinya pada situs resminya di Flutter Introduction. Jadi teks merupakan apa? Teks yang akan ditampilkan gitu. Kemudian row dan kolom, di sini dijelaskan bahwa row dan kolom adalah widget yang fleksibel di mana membuat layout horizontal atau vertikal. Kemudian selain row dan kolom ada stack. Kalau stack ini tumpukan. Jadi untuk layouting yang berupa tumpukan widget yang bisa nimpa di atasnya gitu. Yang terakhir adalah kontainer. Kontainer adalah di mana apa sih? Visual yang berupa persegi empat, di mana persegi empat tersebut bisa dimanipulasi menggunakan box decoration. Kalau di sini ada tulisannya, seperti ada background atau border atau shadow. Ya, lanjut saja ke bagian codingannya. Kita mulai dari pembuatan new project untuk sesi 2 basic layouting ini. Oke, kita langsung masuk ke terminal. Kita buat aplikasi menggunakan Flutter Create. Nama projectnya Ametori sesi 2. Oke, kita tinggal tunggu saja. Oke, projectnya sudah dibuat, project aplikasi sudah dibuat. Kita tinggal langsung masuk ke halaman editornya. Oke, kita open folder yang baru saja kita buat tadi. Ametori sesi 2.
Jadi seperti pada sesi sebelumnya, nanti apa yang kita bikin akan ada pada folder lib. Nah, jika kita bisa dilihat seperti hierarki tadi, di dalamnya ada material up, kemudian ada title, dan terakhir ada homepage. Pada homepage ini biasanya dibungkus oleh scaffold. Jadi kita pertama lihatnya ada pada method build. Nah, ini dia method build. Method build dia punya upbar dan bodinya apa. Kita coba dulu tampilkan di aplikasi. Kita running dulu. Kita run. Oh, kita create launch suggestion dulu. Oke. Kemudian pilih device yang akan digunakannya. Running. Ya, kita tunggu dulu proses assemble debugnya untuk Android. Oke, kita install aplikasinya. Ya, ini tampilan default seperti pada sesi sebelumnya. Masih sama tampilan default ketika aplikasi pertama dibikin yang dibuat oleh Flutter. Kita bisa langsung saja ke editor main.dart. Nah, di sini pada body ada center, terus diisi kolom. Kita satu-satu terapkan yang ada pada dokumentasi tadi. Oke. Tadi pada dokumentasi pertama itu kita coba bikin teks. Seperti apa bikin teks? Bikin teks. Teks ya. Kita coba. Welcome to Amatory Academy. Ini ada warning biru. Warning biru ini biasanya suggestion karena kita menggunakan constant value. Jadi sebaiknya pakai cons. Oke. Bisa dilihat di sebelah kanan kita. Welcome to Amatory Academy. Jadi cara penggunaan teks ini cukup simpel. Kita tinggal masukkan teksnya apa. Kemudian jika ingin dimanipulasi, ada beberapa properti pada widget teks ini. Misalnya text style. Style. Kita coba. Style. Tadi isinya adalah text style.
Text style dengan menggunakan, misalnya kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Balik lagi, karena kita menggunakan constant value, kita tambahkan const di depannya. Salah. Ternyata kita merubah teks yang ada pada upbar. Oke. Kita coba ubah teks yang ada pada Ametori Academy. Style. Text style. Kita beri warna orange. Colors orange. Ininya style. Kita bisa dilihat di samping tulisan welcome to Ametori Academy berubah jadi orange. Kemudian karena sebelumnya saya ubah style dari title jadi warna merah, titelnya juga jadi berwarna merah. Oke. Lanjut saja, kita mulai ke yang berikutnya, row dan kolom. Seperti apa cara penggunaannya? Bisa kita lihat di sini. Salah. Nah, ini. Kita tinggal bungkus saja. Widget ini menggunakan refactor. Kita tambahkan kolom. Kita coba kolom dulu ya. Coba kolom. Kemudian kita tambahkan widget yang kedua. Welcome to Ametori Academy. Learning Flutter with Masdul. Di sini ada warning. Jadi jangan panik kalau ada warning. Katanya prefer constant literal karena semua yang saya isikan di sini merupakan constant value. Jadi sebaiknya konstannya di seluruh children-nya kolom. Kita hapus konstan-konstan yang ada di dalam. Sip. Ini adalah cara penggunaan kolom. Jadi untuk kolom, semua widget yang ada di dalam children-nya akan berurutan dari atas ke bawah. Pada kolom ini juga terdapat beberapa properti yang biasanya paling sering digunakan. Bisa kita lihat kalau dari samping di sini, dari tampilan UI kita, ini kan tidak rapi. Learning Flutter with Masdul itu berada di tengah-tengah welcome to Ametori Academy. Jika misalnya ingin dimanipulasi supaya rata kiri, ada di sini namanya cross axis alignment. Kita berikan cross axis align, start.
Jadi dia bakalan start mulai dari paling awal, bukan di tengah-tengah. Lihat perubahannya. Kalau misalnya ingin rata kanan, kita buat jadi N. Jadi di kolom ini kita bikin supaya dia ratanya di akhir. Nah, ini kenapa tidak paling ujung kanan? Karena ukuran dari kolom tersebut sepanjang ini, tidak keseluruhan sampai ujung dari layar. Berikutnya kita coba lagi yang ada di dokumentasi. Tadi baru saja dicoba kolom, sekarang kita coba row. Cara penggunaannya sangat mirip dengan penggunaan kolom. Jadi kita buat lagi di sini coba untuk children yang ketiga dari ininya berupa row. Sama persis row punya children, sama persis seperti kolom. Jika kita lihat ada childrennya. Kita isikan isinya teks, misalnya sesi 2. Kemudian untuk yang children yang keduanya kita isi basic layouting. Nah, ini kenapa merah ya? Constant value return mas constant non constant list. Ini karena ada konstan di sini katanya. Karena row di sini bukan merupakan konstan. Oke. Balik lagi kita isi di berikutnya. Kita betulkan dulu spelling supaya tidak ada warning warna biru dengan memberikan konstan. Di sini kita beri style text style. Kita coba dengan ukuran yang lebih besar, misalnya 20. Untuk yang layouting juga sama, children keduanya kita beri style dengan ukuran 20. Oke, kita hilangkan dulu warning message-nya. Oh, gak hilang. Prefer literal constant. Oke. Konstan.
Jadi bisa kita lihat pada uh, di pada UI di samping kanan ini. Yang pertama uh, sesi 2, ada 2 widget yang diberi row. Sesi 2, dan yang kedua ada basic layouting. Nah, pada dasarnya adalah untuk row, layouting menggunakan row. Jadi widget-widgetnya akan diletakkan dari kiri ke kanan. Datanya akan digunakan dari kiri ke kanan secara default. Di sini ada keanehan. Kenapa tiba-tiba yang di atas kolom ini, di atas row-nya, tulisan welcome to Amatory pindah jadi ke ujung kanan. Di sini kenapa bisa berubah seperti itu? Karena by default row itu lebarnya adalah sepanjang apa yang ada di layarnya. By default sepanjang yang ada di layarnya atau yang telah didefinisikan pada kontainer. Nanti pada kontainer misalnya dikasih lebar 100, nanti untuk row akan mengikuti si pairnya. Nanti penjelasan untuk kontainer akan setelah ini ya. Setelah ini kita coba untuk penjelasannya untuk kontainer. Tapi balik lagi ke row. Untuk row ini kita lihat teks sesi 2, kemudian teks basic layouting. Ini berurutan dari kiri ke kanan. Terus sama seperti kolom, row juga memiliki beberapa properties. Misalnya kita akan gunakan main axis align. Main axis align. Ada apa aja di main axis align? Di sini kita gunakan misalnya kita kasih alignment yang mainnya space between. Nah, untuk space between misalnya ini berfungsi memberi jarak antar childnya. Jadi diberi jarak dari awal sampai akhir. Seperti itu. Yang paling sering dipakai. Selanjutnya kita coba adalah kontainer. Kita coba kontainer. Seperti kita lihat pada dokumentasi. Oke, nanti stack yang terakhir. Kita lanjut ke kontainer. Di kontainer ini cara penggunaannya adalah biasanya digunakan untuk memberikan manipulasi pada widget-widget yang telah ada. Contoh, kita ingin memberi background pada si kolom ini. Berarti kita harus membungkus kolom dengan kontainer. Kita coba membungkus kolom dengan kontainer. Ada kontainer. Kita bungkus kolom dengan kontainer. Terus misalnya kolom ini ingin diberi background. Kita tadi gunakan
decoration. Kita beri warna, misalnya warna apa? Hijau, green. Tadi jangan panik kalau misalnya ada warning seperti ini. Kita tinggal baca dulu message-nya. Katanya tinggal prefer cons, berarti kita tinggal kasih cons pada depannya. Nah, ini. Jadi kontainer itu kotak. Kotak yang akan menampung widget-widget seperti kolom atau row, dan kotak tersebut bisa dimanipulasi lebar dan tingginya. Misal kita coba manipulasi tingginya. Kita coba manipulasi tingginya menjadi 300. Web 300 dari atas sampai ini, berarti semua tinggi ininya 300. Oke. Terus kita coba lebarnya diubah. Misalnya menjadi lebarnya menjadi 250. Nah, seperti tadi kan? Seperti ini. Ini kenapa kolom di rata kanannya ada di sebelah sini? Karena ada dibungkus oleh kontainer dengan lebar 250. Jadi dia akan berada di pada ujung ini, bukan pada ujung layar. Oke, pada kontainer ini juga kita bisa manipulasi seperti bentuknya misalnya. Karena biasanya kebanyakan gak ingin terlalu square, kita bisa kasih radius. Border radius. Kita kasih border radiusnya dengan circular value-nya misalnya 20. Wait, apa error ini? Invocation constant. Berarti nah, kan? Nah, bisa kita lihat kan? Di sebelah kanan kita pada tampilan layar di Android, jadi tidak terlalu square, jadi ada radiusnya di sini. Terus misalnya kita ingin menghilangkan warnanya dan diubah menjadi border. Kita coba hilangkan warnanya dan diubah menjadi border, menjadi garis gitu. Jadi garis batas. Wow. Dengan color misalnya black. Nah, ini masih banyak yang bisa kita manipulasi
Di kontainer seperti alignment dan banyak lagi sih. Oh, tidak berubah ya. Oke. Oke, tidak berubah. Mungkin karena defaultnya untuk width bodinya perlu diberi parent terlebih dahulu, kontainer lagi. Kita beri kontainer lagi dengan lebarnya sepanjang layar. Untuk sepanjang layar kita bisa menggunakan media query. Dan kita kasih tingginya juga sepanjang layar. Oke. Itu caranya supaya bisa tampil di tengah. Nah, jadi untuk supaya tampil di tengah, ternyata kita perlu membungkusnya lagi dengan kontainer. Dan yang tampil di tengahnya ini adalah child dari kontainer tersebut. Maka kita bikin kontainernya di dalam kontainer lagi. Begitu. Terus untuk selanjutnya kita lihat lagi dokumentasi. Yang terakhir yang terlewat tadi ada stack. Jadi untuk layouting menggunakan stack ini, kalau kita bandingkan dengan kolom itu tadi ke bawah urutan widgetnya. Kalau row ke samping. Kalau stack ini menumpuk ke depan jadi stack ini menumpuk. Misal kita buat kita bungkus si kontainer kotak ini, kontainer yang ini nih, kita kasih warna dulu. Ups, kenapa ini? Oh, lupa. Color di kontainer itu harus ada di dalam decoration jika ada decoration. Tadi kita mau coba bikin menggunakan stack. Biasanya contohnya, nah, kita bungkus dulu kotak kontainer tersebut menggunakan stack. Jadi stack ini kalau misalnya item yang pertama itu ada di paling belakang.
Jadi kalau misalnya ingin membuat layouting dengan widget yang ada di depan, berarti harus di setelahnya. Misalnya kita kasih icons dot play arrow. Kita lihat seperti apa perubahannya. Oke, tombol play arrow-nya itu ada di pojok kiri atas supaya bisa dipindahkan ke tengah. Berarti kita harus memberi position, kita bungkus dengan position. Position. Ups, lupa harus diberi posisi. Misalnya dari topnya 1000 700, dari leftnya, dari kirinya misalnya 225. Ini ada warning lagi seperti biasa, prefer constant karena kita menggunakan constant value. Ya, menghilang. Ada di sebelah mana? Oh, ada di bawah ternyata. Berarti kelebihan. Kita ubah jadi 400. Nah, bisa dilihat tombol play arrow-nya. Ada tombol play arrow-nya. Ininya kita bisa di setting mau sebelah mana. Atau kita juga bisa bungkus menggunakan kontainer yang dikasih border tadi supaya terlihat seperti tombol play. Decoration, box decoration misalnya. Kita beri border. Border dengan warna hitam. Kita lihat dulu perubahannya seperti apa. Ups, lupa tanda koma. Apa ini error? Ada yang kehapus kah? Ada yang kehapus ternyata. Oke. Nah, kita sudah memberikan border. Terus bordernya kita buat bulat dengan border radius. Misalnya 60. Yep, kita punya tombol play di sini. Tinggal diatur-atur saja. Yap, seperti itulah sesi
kita dalam basic layouting. Jadi kita bisa memanipulasi tampilan-tampilan menggunakan teks, kolom, row, atau stack, dan juga kontainer untuk tampilan UI-nya. Sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti sesi belajar Flutter bersama Mas Dul pada Meteor Academy. See you dan bye-bye.